Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Bu Guru, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai video ini, ayo sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran kali ini mendapat berkah. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu kesatuan NKRI. Keberagaman tersebut adalah anugerah dari Tuhan yang harus dan wajib kita syukuri. Kita lanjut pada teks berikut ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman bangsa Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun hanya untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Ya, paragraf pertama pada teks pawai budaya membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok yang didukung dengan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Gagasan ini menjadi dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Untuk memudahkan kita dalam menemukan gagasan pokok, berikut ini langkahnya. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama. 3. Temukan unsur inti dari kalimat utama. 4. Unsur inti kalimat utama adalah kalimat pokok. Dari teks pawai budaya dapat kita temukan di awal paragraf. Kalimat utamanya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Dari situ dapat kita temukan unsur dari kalimat utamanya atau gagasan pokoknya. Apa itu gagasan pokok dari paragraf tersebut? Yaitu pawai budaya sangat menarik. Nah, sekarang anak-anak siapkan buku tulis kamu, ayo kita berlatih. Sekarang temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan 3. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman yang meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Cipto dan Ningsih berasal dari Yogyakarta. Rumah adatnya adalah rumah joglo dan makanan khas dari daerahnya adalah gudeg. Anwar dan Sari berasal dari Betawi. Rumah adat dari daerah Betawi adalah rumah kebaya dan makanan khasnya adalah kerak telur. Eko dan Rina berasal dari Padang. Rumah khas dari daerah Padang adalah rumah gadang dan makanan khasnya adalah rendang. Nah, sekarang kamu bisa mencari informasi tentang keberagaman suku dari teman-teman sekelasmu. Anak-anak, jika kamu dalam satu kelas mempunyai suku yang berbeda-beda, bagaimana sikap kamu seharusnya tentang perbedaan tersebut? Berikut ini adalah contoh sikap menghargai keberagaman. 1. Bertemanlah dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. 2. Menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. 3. Bertuturlah kata yang sopan dan berperilaku santun. 4. Cintai keberagaman tersebut dan yakinlah dengan adanya keberagaman akan membawa banyak manfaat. Selain kaya akan keberagaman budaya, tarian, dan makanan khas,
Indonesia juga kaya akan alat musik. Nah, berikut ini adalah contoh alat-alat musik dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian ada gendang. Gendang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara ditabuh. Selanjutnya ada tifa. Tifa berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, dan dipetik akan menghasilkan bunyi. Nah, alat musik yang dimainkan akan menghasilkan getaran. Getaran tersebutlah yang dimaksud dengan sumber bunyi. Untuk menghasilkan suara yang lebih keras, caranya dengan memperbanyak getaran dalam setiap detik, maka bunyi akan dihasilkan semakin keras. Jumlah getaran yang ada dalam setiap detik disebut frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara pun akan semakin keras. Nah, demikianlah anak-anak semua untuk tema 1 kali ini. Mudah-mudahan kamu semua dapat mengerti. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.